Dan untuk mengkonfirmasi kepastian kunjungan Ronaldo dan apa saja agenda kedatangan Cristiano Ronaldo, kita akan tanyakan langsung kepada Direktur Yayasan Geraha Kasih, Ibu Susi Katipana. Selamat sore, Ibu Susi. Selamat sore. Baik, Bu Susi, nampaknya tokoh yang Anda undang ini ditunggu-tunggu oleh para jutaan fansnya di Indonesia. Jadi pastinya jam berapa Ronaldo tiba di Indonesia dan agendanya apa saja, Bu Susi? Ya, jadi rencana kedatangan Ronaldo di Indonesia ini sebenarnya dari minggu yang lalu itu mereka mengancar jadwal untuk hari ini, tapi ternyata Ronaldo sendiri mempunyai jadwal untuk sepak bola dengan Liga Arab. Itu yang membuat dia untuk sampai dengan tadi pagi jam 7 saya dapat informasi bahwa acaranya baru selesai dan Ronaldo menuju menjemput teman-temannya di Amerika Serikat dan akan mendarat 3 jam setelah jam 7 tadi pagi di Los Angeles. Setelah itu mereka akan istirahat sebentar dan mereka akan berangkat ke Indonesia dan lama penerbangannya itu sekitar 23 sampai 26 jam. Berarti akan diperkirakan hadir besok sore atau besok malam. Nah, ini kepastiannya saya akan pantau dan saya akan menginformasikan. Baik, yang bisa sementara Anda pastikan itu akan tiba pada besok sore, begitu ya, Bu Susi. Namun di sosial media juga saya membaca ini barusan, Bu Susi, banyak komentar-komentar miring. Katanya kedatangan Ronaldo ini kabarnya hoax dan sebagainya begitu. Gimana Anda merespons ini, Bu Susi? Ya, saya pikir sosial media ini semua orang boleh berekspresi, tapi saya bisa janji bahwa kegiatan isi kemanusiaan ini dia pasti akan datang karena Seto de Pablo adalah karibnya dan Seto de Pablo dengan saya itu seperti ibu dan anak. Mereka tahu kiprah saya selama 45 tahun di dunia kemanusiaan di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi itulah yang membuat dia begitu dia dengar cerita tentang apa yang sudah saya buat di Indonesia Timur khususnya di NTT, mereka ingin datang untuk berkontribusi di sana. Baik, Bu Susi, berarti sejauh ini komunikasi Anda langsung ke pihak Ronaldo atau melalui Cote de Pablo ini? Saya dengan Cote de Pablo. Oke. Karena saya setiap hari dengan Cote de Pablo, setiap hari. Dan Cote de Pablo memastikan Ronaldo akan tiba di Indonesia pada besok, begitu ya, sementara? Iya, benar sekali. Baik. Saya juga menyampaikan berita miring yang ada di koran atau sosial media. Dia katakan, saya menjamin saya akan datang dengan Cristiano Ronaldo untuk memvisit Kupang Timur Indonesia. Oke, di balik kedatangan Ronaldo ke Indonesia ini, boleh nggak kita digambarkan mungkin ceritanya sampai akhirnya Ronaldo setuju untuk datang ke Indonesia? Seperti apa prosesnya, Bu Susi, sampai akhirnya ada negosiasi dan Ronaldo mau ke Indonesia? Ya, sebenarnya Ronaldo itu orangnya itu peduli sekali dengan kegiatan charity. Cote de Pablo ini keliling dunia untuk melaksanakan kegiatan charity. Jadi itu tidak asing lagi bagi Ronaldo. Nah, sebagai sahabat dia selalu menceritakan bahwa saya ini peduli sekali dengan masalah sosial. Apalagi selama ini kan saya 45 tahun saya bergerak di bidang kemanusiaan dan saat ini setelah saya survive dari kanker, saya akan merencanakan pembangunan rumah sakit kanker di Kupang. Dan dalam rangka itu mereka juga ingin berkontribusi, misalnya mau membayar tanah, mereka juga ingin. Dan nanti untuk pembangunan rumah sakit itu sendiri akan dibangun oleh World Vision International. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan sosial yang akan dilaksanakan langsung oleh Ronaldo dan Cote adalah membangun panti asuhan, membantu fasilitas mobil untuk panti asuhan, lalu akan membantu 1 tahun program stunting di Rote, akan membangun gereja di Alor, ya. Baik. Ada 14 paket program yang Ronaldo akan serahkan pada saat kedatangannya. Ada 14 paket program. Ini 14 paket program ini berarti sebelum mengundang ini diberikan dalam bentuk proposal kah atau komunikasi langsung dengan Cote de Pablo atau seperti apa? Tidak, mereka ini adalah
kelompok-kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan yang tidak belum pernah dijamah oleh orang lain. Dan saya adalah orang yang mensurvei dan melihat, menganalisa dan mengajukan ini kepada Cote de Pablo. Baik, Bu Susi, bisakah Anda memberikan kami, kalau Anda sudah mendapatkan rinciannya, agendanya, besok akan tiba, lalu kemudian akan mampir kemana sebelum ke Kupang? Adakah rundown acara Ronaldo selama di Indonesia yang bisa kita pastikan saat ini? Yang jelas kedatangan Ronaldo adalah kegiatan sosial, sehingga dia tidak punya agenda untuk mengadakan pertemuan dengan siapapun. Jadi kalau ada yang mau bertemu tidak masalah, tetapi hanya untuk makan malam, setelah itu istirahat, dan hari kemudiannya kita terbang ke Kupang. Baik, sejauh ini lalu pihak pemerintah setempat di Kupang misalnya, atau mungkin dari pihak pemerintah Indonesia, apakah sudah ada komunikasi dengan Bu Susi terkait dengan kedatangan Ronaldo? Misalnya keinginan untuk bertemu misalnya? PSSI Kupang saya lihat dan juga pemerintah setempat sangat support, sangat mendukung. Saya juga koordinasi dengan Bapak terpilih, dan saya lihat euforia, antusias masyarakat yang ada di NTT dari kabupaten-kabupaten semua turun, sudah mencetak itu baju pos dengan CR7. Waduh, saya juga terheran-heran. Sebenarnya memang ya dia mega bintang sepak bola, tapi datang untuk kegiatan sosial. Yang akan menghadiri penyerahan bantuan itu sebenarnya sekitar 2.000 orang yang akan hadir. Itu pasti akan dikerumuni oleh penggemarnya, Bu Susi, karena kita tahu Ronaldo adalah mega bintang dunia, jadi sudah pasti akan banyak orang-orang yang akan datang ketika misalnya Ronaldo datang. Tapi Bu Susi, tadi Anda sempat menyinggung kegiatan-kegiatan sosial yang akan dilakukan Ronaldo selama di Kupang. Salah satunya tadi tempat ibadah, kalau tidak salah rumah sakit begitu ya, itu kondisinya seperti apa sih Bu, sampai akhirnya Ronaldo mau jauh-jauh dari Arab begitu ya, datang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan sosialnya? Ya, jadi begini, sebenarnya kalau melihat kebutuhan kegiatan sosial yang ada di NTT itu cukup banyak. Tetapi saya hanya mengidentifikasi yang penting saja, ada sekitar 14. Lalu itu ada bantuan kendaraan untuk rumah ibadah, bantuan pesantren, kendaraan untuk pesantren. Lalu ada kegiatan stunting untuk sekian ratus orang di Pulau Rote, itu seperti itu. Tapi dia tidak akan ke lokasi karena keamanan ya, security. Jadi dia akan berada di gedung saja yang akan dihadiri sekitar 2.000 orang dan para penerima bantuan. Itu kira-kira rencananya seperti itu. Berarti nanti kebanyakan hanya akan dilakukan secara simbolis aja begitu Bu ya, tidak langsung ke lapangan. Benar, itu hanya di dalam aja, di dalam ruangan. Karena saya pikir supaya keamanan itu lebih terjamin dengan manusia ini, antusias masyarakat yang ada di sana, saya pikir saya juga di luar dugaan saya. Iya. Responnya pemerintah di sana gimana, Bu? Sangat mendukung, sampai dari pihak kepolisian, TNI semua sudah siap. Tapi ini yang mungkin kita, karena waktunya sangat singkat, mungkin perizinan dan segala macam itu masih kita perlu pertimbangkan, karena kalau seandainya begitu rigidnya dia punya protokol, mungkin kami belum tahu apa yang bisa kami lakukan ini. Tapi yang pasti akan datang siapa, Bu? Pak Gubernurkah atau adakah pejabat daerah yang akan pasti datang untuk menyambut kedatangan Ronaldo? Atau mungkin dari pihak PSSI, Bu Susi? Iya, saya dengar dari Ketua PSSI NTT dan juga kalau nggak salah, saya kurang tahu persisnya dari ini pemerintah, tapi yang jelas dari NTT ada yang mewakili, dan semua pemerintah di NTT di Kupang semua sudah siap. Ya. Baik, intinya sejauh ini persiapannya sudah siap begitu. Tapi Ibu ada perubahan jadwal begitu ya, artinya apakah persiapannya seharusnya sudah selesai hari ini begitu ya, namun tadi Anda mengatakan ada sedikit perubahan jadwal sehingga diundur ke besok. Artinya persiapan sudah siap hari ini?
Kalau persiapan sudah siap, tinggal nanti mengikuti protokol yang berlaku untuk perizinan dan segala macam. Sehingga tadinya kami berminat merencanakan mengunjungi lapangan, tapi karena dengan protokol yang begitu ketat, mungkin tidak perlu ke lapangan, cukup saja di ruangan penyerahan itu saja. Nanti setibanya di Indonesia, Bu Susi, Ronaldo mendaratnya di Bandara Soekarno-Hatta atau di bandara mana? Karena saya dengar informasinya dia akan menggunakan pesawat pribadi, begitu? Benar. Saya mendapatkan informasi dari Cote de Pablo bahwa di Soekarno-Hatta dan pesawatnya bukan pesawatnya Ronaldo, tetapi pesawatnya pesawat Cote datang dengan pesawat sendiri. Pesawat pribadi milik Cote de Pablo ya? Iya, didampingi oleh teman-temannya Cote dari London dan Amerika. Ada sekitar 11 orang mereka datang. Ada sekitar 11 orang dalam satu pesawat ini. Terima kasih banyak atas informasinya Ibu Susi. Kita nantikan tentu saja kedatangan mega bintang Cristiano Ronaldo di Indonesia, begitu ya. Terima kasih atas informasinya, sudah berkenan berbagi bersama kami di Berita Satu Sore, Direktur Yayasan Geraha Kasih Ibu Susi Katipanas. Selamat sore, Bu.